إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Para jemaah salat zuhur dimuliakan Allah, hafizahullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi Al-Quran, tafsir surat An-Nisa ayat yang ke-100. Ini sebenarnya berbeda dengan kemarin kita bahas khusus spesial Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita akan melanjutkan kembali mengenai pentingnya sholat berjamaah. Sampai kondisi perang pun tetap harus sholat berjamaah. Jadi tidak kemudian ketika kondisi perang itu sholatnya bergantian, berjamaah bergantian atau sholat masing-masing. Tapi ada namanya sholat berqaum, sholat yang dilakukan pada saat kondisi mengkhawatirkan. Jadi sangat disesalkan kalau kemudian ada orang tidak sholat berjamaah menjadi satu, lalu kemudian membuat kelompok di sebelah kanannya berjamaah, sebelah kirinya berjamaah masing-masing. Apalagi sampai ada pelaksanaan sholat berjamaah tetapi ada orang yang tidak bergabung, malah melaksanakan sholat sendirian. Itu jelas betul-betul menyelisih sunnah. Jadi kalau kita masuk masjid menemukan orang sholat berjamaah lalu kita sholat sendirian, maka itu betul-betul menyelisih sunnah. Bahkan andai saja kemudian kita mendirikan sholat berjamaah tapi tidak bergabung dengan sholat berjamaah yang sudah ada, juga menyelisih sunnah. Mengapa? Karena praktek sholat berjamaah ini dijadikan satu. Itu kondisi perang. Kondisi perang itu Rasulullah tidak mengatur misalnya 1000 pasukan dan yang 500 pasukan sholat duluan, kami yang berjaga-jaga. Lalu kemudian ketika sudah salam
1000 pasukan ini lalu diganti dengan belum sholat. Tidak tetap jadi satu kesatuan, tapi prakteknya saja yang berbeda. 1000 pasukan ini sholatnya bareng, imamnya juga satu, ya, bukan 2 imam. Namanya sholatul khawf. Lalu bagaimana caranya? Nanti ada 2, ada ketika posisi musuh berada di arah kiblat, yang kedua kemudian posisi musuh di luar arah kiblat. Kalau contohnya di Indonesia itu musuhnya di arah kiblat berarti di barat. Lalu praktek sholatnya bagaimana? Kemudian atau kondisi musuhnya bukan arah barat tapi timur, selatan, utara, juga praktek pelaksanaan sholatnya nanti berbeda. Tapi tetap satu imam, satu kali berjamaah. 1000 pasukan itu tetap satu kali berjamaah. Sekarang kita baca Qurannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta, dan apabila ada siapa kamu Muhammad ini di tengah-tengah mereka, para sahabat yang berperang. Fa'aqamta, maka kamu mendirikan lahum bagi mereka sholat kepada sholat, kamu sebagai imam. Maka caranya begini, faltakun ta'ifatun minhum, maka hendaknya berdiri ta'ifatun, satu kelompok minhum dari mereka. Ta'ifah itu kalau firqah itu kelompok keseluruhan, tapi ta'ifah itu sudah boleh dibagi lagi dalam satu kelompok, ada kelompok lagi. Jadi kata Allah, kamu kalau mau menjadi imam di tengah-tengah mereka sedang melaksanakan perang, maka kamu bentuk ini, bikin satu kelompok dulu, ya, bikin satu kelompok dibagi 2. Nah, kelompok yang pertama ini dia harus menyertai kamu. Lalu kemudian waliyadkhulu asbiyatahu, kemudian kelompok yang menyertai kamu ini posisinya harus tetap posisi siaga, mereka harus tetap membawa senjata. Kalau zaman dulu asliha ya pedang. Kalau sekarang yang aslinya bisa bermana ya beraneka ragam, yang penting senjata. Senjatanya dipegang pada saat sholat. Berarti misalnya gini, praktek 1000 pasukan dibagi jadi 15. Kamu jadi imam, lalu kemudian 1000 pasukan kamu bagi 2, gampangannya 2 sof atau 4 sof terserah, pokoknya bagi 2. Bareng sama kamu nih satu kelompok yang 500 ini. Lalu yang separuhnya lagi gimana? Fa'idha sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu. Ketika kelompok yang pertama mereka sujud, falyakunu min waraikum, maka yang kelompok berikutnya itu harus berada di belakang kalian. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'a. Sementara kelompok yang kedua yang belum ikut sujud, nah kan dibagi 2 tadi. Kelompok kedua yang belum ikut sujud itu baru nanti gabung sujud. Nah, jadi aturannya gini, aturannya gampangnya. Musuh ada di arah kiblat. Nah, kita punya pasukan sekitar 1000, maka kelompok dibagi 2, 500 gampangannya ya. Imam memulai sholat, maka sholat dilaksanakan bareng 1000 pasukan. Ketika imam posisinya rukuk, iktidal, sujud sampai sujud, kelompok yang belakang semuanya pada pegang senjata, itu belum ikut bergerak sampai sujud, belum, membiarkan kelompok yang depan itu rukuk sujud, yang di belakang siaga, ada apa? Musuh. Lalu kalau yang posisi imam ini dengan sof yang pertama atau kelompok yang pertama ini sudah berdiri, baru yang kedua itu bergerak, rukuk sujud. Nah, bisa dipahami? Jangan sampai ada kasus ini, semuanya rukuk ikut rukuk, semuanya sujud ikut sujud. Nah terus kalau musuh datang pada saat sujud gimana? Ya ini kan masalah. Jadi tidak ada yang mengawal. Maka posisinya prakteknya kelompok yang pertama rukuk sujud, maka kelompok yang kedua yang belum rukuk sujud itu, yang belum bergabung sujud itu, baru kemudian jadi bergerak untuk rukuk sujud.
Lalu kemudian fal yusallu ma'ak wal yadkhulu hidrahum asjatahum, posisinya mereka harus mengambil, tetap ya posisi kelompok pertama, kelompok kedua itu mereka harus mengambil senjatanya, kemudian mereka harus berjaga-jaga, namanya hidrahum. Waddal ladina kafaru law tawkuluna an ashadikum wa amti'adikum, karena keinginan orang kafir itu seperti musuh gambarnya. Waddal ladina kafaru, wadda menginginkan ladina, siapa orang banyak kafaru yang pada kafir, siapa ladina, law tawkuluna an ashadikum, andai saja kalian lengah, an ashadikum meninggalkan senjata kalian. Jadi posisi sholat tetap membawa senjata, karena orang kafir itu nyari kesempatan kapan kaum muslimin itu lengah. Kira-kira kalau lengah itu di waktu sholat. Kalau ini sholat, senjatanya nggak bakalan dibawa. Misalnya pemahaman mereka begitu. Lalu kemudian ketika sholat berjamaah, pasti kemudian mereka posisi sholat dari pelajari rukuk sujud, nah nyaman nih waktu rukuk sujud ini diserang. Tapi nggak bisa, karena ada aturan sholatul khauf. Sholatul khauf dibagi dua, yang depan bersama imam, yang belakang lagi tetap bersama imam. Cuman bedanya ketika yang bagian depan rukuk sujud, yang belakang posisi siaga. Kalau yang depan sudah siap berdiri, berarti sekarang yang belakang rukuk sujud sampai selesai sholat. Praktiknya seperti itu. Lalu kemudian pada saat duduk melaksanakan tasyahud, kan posisinya tetap menghadap ke musuh ini, menghadap ke arah kiblat. Nah, kalau kayak begini kan posisi sama-sama siaga. Yang penting waktu rukuk sujud itu jangan semuanya berani. Kelompok yang di belakang itu bagian jaga. Lalu kemudian ketika yang di belakang, yang di depan sudah posisi nyaman menghadap musuh, baru yang di belakang rukuk sujud. Ya, insya Allah bisa dipahami ya. Sampai begitu sholat berjamaah itu. Jadi nggak boleh ini. Yang sholat berjamaah, yang 500 sholat sampai selesai, yang 500 siaga. Lalu kemudian ini sudah selesai sholat, bikin lagi sholat baru dengan imam yang berbeda, yang sudah selesai sholat siaga. Nggak boleh, karena saking pentingnya kaum muslimin ini dalam satu kepemimpinan berjamaah di dalam sholat. Allah kasih cara di berjamaah tetap dalam satu imam, kemudian berjaga-jaga tetap bisa terrealisasi. Cuman caranya itu tadi bergantian waktu sujud. Salamnya yang bareng ya. Salamnya apa? Bareng. Takbirnya bareng, salamnya bareng, rukuk sujudnya yang tidak bareng. Nanti ada praktek lagi ketika musuhnya tidak di arah kiblat, yang membedakan itu. Ketika musuhnya tidak berada di arah kiblat, ini caranya. Misalnya musuhnya berada di timur, kiblat kita kan ke barat kalau Indonesia. Sholat satu kelompok itu menghadap musuh, belum bergabung takbiratul ihram bersama imam. 500 pasukan sholat, imam sholat, 500 ini ikut sholat. Yang 500 lagi menghadap musuh, belum sholat. Lalu ketika masuk rakaat kedua, imam berdiri, maka kelompok 500 yang pertama itu melanjutkan sholatnya hingga sampai salam. Tapi imam nggak boleh rukuk sujud sampai selesai. Biarkan jamaah yang di belakangnya itu yang selesai. Ketika satu kelompok sudah selesai, bergantian dia berjaga menghadap ke timur misalnya, maka yang belum sholat sekarang gabung sama imam, takbir. Nanti waktu tasyahud otomatis kelompok kedua kan kurang satu rakaat. Maka pada saat kurang satu rakaat ini, imam posisinya duduk tasyahud akhir sambil nunggu yang ini nambah sendiri. Ketika sudah sama-sama posisi duduk tasyahud, kemudian salam bareng. Jadi bedanya apa?
Kalau musuh di luar arah kiblat, kelompok yang pertama takbiratul ihramnya bareng sama imam, tapi salamnya tidak bareng sama imam. Kelompok yang kedua takbiratul ihramnya tidak sama imam, tapi salamnya bareng sama imam. Ini kalau musuh di luar arah kiblat. Bisa dipahami? Saya ulang lagi. Ini kayaknya kalau dipraktekkan gampang. Kalau dipraktekkan gini loh, gak usah banyak-banyak. Misalnya 2 orang aja atau 4 orang. Kita sholat, ini yang musuh di luar arah kiblat. Imam sholat dengan 2 orang. Dapat satu, yang 2 orang lagi mana nih? Yang 2 orang ini? Yang 2 orang ini menjaga menghadap arah musuh. Kalau musuh dari selatan berarti yang 2 orang ini belum sholat ini menghadap ke arah musuh dulu. Jangan sampai musuh menyerang. Yang 2 orang gabung dengan imam sholat, dapat 1 rakaat kan berdiri. Imam berdiri, yang 2 ini juga berdiri. Lalu yang 2 orang sebagai makmum ini dia menyelesaikan sholatnya sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru 2 orang ini mengganti posisinya, yang 2 belum sholat. Nah, yang belum sholat ini baru gabung ke imam sholat. Allahu Akbar. Ketika sudah bergabung sama imam, baru rukuk bareng, sujud sampai sujud. Masalahnya imam ketika tasyahud, berarti yang kedua ini, kelompok kedua kan belum selesai sholatnya. Maka kelompok yang kedua ini biarkan berdiri menyelesaikan sholat sampai nanti bisa ngejar bareng sama imam tasyahud. Ketika sudah sama-sama posisi duduk tasyahud akhir, baru kemudian apa? Mulai salam. Imam salam, makmumnya ini juga salam. Yang membedakan apa berarti? Kelompok yang pertama takbiratul ihram bareng sama imam, salamnya tidak bareng sama imam. Kelompok yang kedua takbiratul ihramnya enggak bareng sama imam karena tadi menjaga. Cuma kelompok yang kedua ini salamnya bareng sama imam. Berarti imamnya tetap satu. Imamnya tetap satu. Kalau yang musuhnya di arah kiblat, 2 kelompok ini itu nanti imamnya tetap satu, takbiratul ihramnya bareng, salamnya juga bareng. Yang membedakan apa? Waktu rukuk sujudnya yang tidak bareng. Mana tadi prakteknya? Ketika musuh di arah kiblat, kan gak perlu ada yang jaga. Cukup sholat sambil membawa senjata menghadap ke arah kiblat. Semuanya. Nanti ketika yang di belakang imam persis, imam rukuk dia rukuk, imam i'tidal, imam sujud, yang di belakang jangan ikut. Kenapa? Gak boleh ikut. Siap siaga menghadap arah musuh. Kalau imam sudah berdiri, makmum yang di belakangnya imam juga sudah berdiri, baru yang di belakang rukuk sujud sampai tuntas. Pokoknya posisinya sholatnya begitu terus. Nah, nanti kalau musuh datang di belakang gimana? Beda lagi kan tadi pemahamannya. Ini praktek musuh dari arah kiblat. Ya. Musuh dari arah kiblat, otomatis gak ada musuh dari belakang. Yang ada musuh dari belakang prakteknya gak kayak gini. Kalau musuh dari belakang, maka kelompok yang pertama menghadap ke arah musuh. Ini caranya membagi wal taktil thaifatul ukhra dan yusallu ma'aka wal yaqdu asjatahu. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami. Ini saking pentingnya sholat berjamaah bareng-bareng. Makanya sangat disesalkan kalau menurut saya ya. Jadi kan kalau misalnya ya, musafir masuk ke masjid musafir itu di rest area. Di situ sudah ada orang sholat berjamaah. Ya jangan sholat sendirian. Ya sholat aja berjamaah bareng jamaah yang ada. Oh kami punya rombongan sendiri Pak. Punya rombongan apa? Sendiri, kami berangkat bertujuh. Di situ ada jamaah, kami maunya bareng sama rombongan kami nggak bisa. Kalau masih ada jamaah, jangan mendirikan jamaah. Hanya sudah 7 orang ini gabung sama jamaah yang ada.
biar dalam praktek sholat berjamaah itu tidak ada kelompok-kelompok pelaksanaan sholat berjamaah dalam sekian banyak imam. Cukup satu imam, makmumnya yang berbeda-beda, nggak masalah. Makmumnya yang berbeda-beda. Karena ini tadi praktek sholat khauf yang kondisi perang genting kayak begitu pun tidak boleh dua imam. Dua imam artinya apa? Kelompok yang pertama sholat dengan satu imam selesai, baru kemudian dijaga oleh kelompok yang belum sholat, selesai sholat. Yang belum sholat ini baru mendirikan sholat lagi dengan imam baru. Enggak begitu prakteknya. Posisi di arah kiblat musuh atau di luar arah kiblat tetap sholat dengan satu imam. Sholat satu imam, prakteknya saja yang berbeda. Ya. Kira-kira paham nggak? Kalau belum paham harus praktek ini. Ya. Nanti harus ada yang mau usul praktek. Ya. Ini namanya praktek sholatul khauf, kondisi samping bawah. Kalau nggak salah saya pernah lihat, entah itu praktek atau memang kondisi tertentu, ada videonya TNI di hutan. TNI di hutan memperagakan apa sholatul khauf. Bisa nanti di YouTube cek. TNI sedang sholat apa? Sholatul khauf di tengah hutan. Ya itu kan seperti ini. Sholat ini lalu kemudian yang depannya rukuk sujud, yang di sini pegang senjata, yang belakang. Nanti ketika ini berdiri baru yang di bawah bergerak, yang di belakang bergerak rukuk sujud. Itu praktek yang pertama. Praktek yang musuhnya berada di arah kiblat. Tapi saya nggak tahu itu sholat beneran terus disuting atau cuma memperagakan sholatul khauf kira-kira. Yang jelas ada videonya yang saya pernah lihat. Ya. Sampai di sini ada yang ditanya barangkali. Sudah tuntas tadi saya. Kalau nggak ada yang bertanya ya sudah cukup. Antara subhanahu wa ta'ala inna Allah a'adda lil kafirina adzabam muhina. Cuma nanti ada kasus gini, wala junaha alaikum in kana bikum adam min maqrin aw kuntum marḍā an tad'u asjadakum. Allah tidak masalah, tidak dosa bagi kalian jika kalian kemudian kondisinya sakit atau kondisi hujan lalu kemudian tidak mungkin untuk membawa senjata. Senjatanya nggak mungkin dipegang, nanti kalau senjata waktu hujan dibawa nanti malah senjatanya rusak. Ya sudah, kalau memang konsepnya begitu, ya taruh berarti senjatanya. Kemudian dengan alasan tertentu atau kondisinya sakit, tidak mungkin kemudian kondisi sakit sampai megang senjata. Ya sudah, berarti senjatanya nggak usah dibawa. Kenapa? Karena intinya poinnya itu jangan sampai kaum muslimin melupakan ibadah dengan perang, tapi jangan sampai juga dengan alasan ibadah lalu kemudian senjatanya tidak dibawa. Ini konsepnya di situ. Misalkan ibadah, nanti kebanyakan bilang masa sholat sambil bawa senjata. Ya, tidak begitu konsepnya. Allah tetap mempersilahkan innallaha, yang penting wabudu gitu. Pastikan yang sakit tadi dalam posisi waspada. Gimana caranya ya? Yang penting posisi waspada. Kalau tidak memungkinkan untuk memegang senjata, posisinya harus waspada. Sekiranya ada kemungkinan musuh datang, dia bisa siap. Atau kalau karena hujan senjatanya ditaruh, posisikan kiranya senjata itu ketika selesai, itu kemungkinan senjata itu tetap akan bisa digunakan. Innallaha a'adda lil kafirina adzabam muhina. Sesungguhnya Allah memang menyiapkan bagi orang kafir itu siksa yang menghinakan. Karena orang Islam kan kalau perang itu mesti menang. Kan nanti aturannya begitu ya. Orang Islam kalau perang itu harusnya apa? Menang. Maka posisi perang dengan sholat dan di medan perang kayak begitu itu salah satu bentuk sanksi kehinaan bagi orang kafir. Jadi tidak ada peluang bagi orang kafir mencari lengannya kaum muslimin. Perang tetap siaga. Ya termasuk perang di bulan Ramadan barang dengan alasan puasa. Alasan puasa kemudian ya kan tetap aturan puasa kan gampang, aturan puasa itu.
wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Kalau yang nggak mampu nanti bayar fidyah. Atau kalau memang mampu di hari yang lain ya sudah, berarti waktu itu nggak usah puasa, tapi faidatun min ayyamin ukhra, nanti diganti di hari yang lain, kan gampang. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu kepinginnya kalian mudah, tidak kepingin sulit. Insyaallah jelas? Kalau sudah jelas, ya saya sebutkan sekian. Yang harus kita pahami di sini apa? Jangan lengah menghadapi musuh di medan perang, apapun situasi dan kondisinya. Jangan buat alasan untuk tidak membawa senjata karena ibadah, dan jangan sampai kemudian karena alasan perang kemudian tidak beribadah. Begitu juga saking pentingnya sholat berjamaah dalam satu imam, jangan sampai dengan alasan perang, ya udahlah karena posisinya perang, kami yang bagian jaga-jaga, kalian sholat dulu. Kalau sudah selesai, baru kemudian bilang apa? Sekarang kami sholat gantian, ya keliru gitu. Yang benar apa? Jadi tadi praktek tetap dalam satu imam. Nah sekarang pertanyaan besarnya, perangnya begitu, apalagi tidak perang. Makanya di TV itu, TV Syafi'i, TV yang lain nggak usah ditanya. Orang kok sholat banyak gelombang berjamaah makruh, bisa jadi fadilahnya jamaahnya malah hilang. Dan dengan masuk masjid, di sini jamaah, itu jamaah, sini jamaah, tuh malah gak dapat fadilah jamaah gara-gara mendirikan jamaah di atas jamaah. Apalagi gak jamaah, wah sama orang lagi yang jamaahnya salah, lagi gak berjamaah. Ya kadang aneh di tempat-tempat musafir itu gak ada yang jamaah, padahal sama-sama masuk tuh sholat. Satunya datang masuk sholat selesai salam, satunya datang, wah ini banyak kelompok-kelompok sholat fardu semua. Sholat fardu semua, kenapa sih kok tidak jadi satu aja? Dipimpin satu imam, selesai kan enak. Tidak masuk masing-masing selesai salam, masuk masing-masing selesai salam. Wah, sayang itu kurang peka. Namanya orang itu perlu peka. Al-mu'min kaisun, hati orang mukmin itu cerdas dan tanggap. Masa kamu mau dikasih pahala 27 kok milih satu? Itu kan agak goblok bagi menurut saya. Kalau misalnya begitu uang, kita mau dikasih duit 1 juta atau mau dikasih duit 20 juta. Prakteknya kalau kamu ingin dapat 20 juta bareng-bareng mengerjainnya. Kalau ingin 1 juta cukup kerjain sendiri. Pilih mana kira-kira? Ternyata saya mau kerjain sendiri aja Pak, ambil 1 juta, kan kerjanya tetap sama, agak berubah. Rokaatnya juga enggak berubah, tapi kok milih 1 juta? Ya kan agak. Kira-kira dengan kerja di PT itu masuk PT, kalau Bapak ngerjain ini sendirian dari jam 7 sampai jam 3 sore, saya kasih 1 juta. Tapi kalau bareng-bareng sama temannya, sama-sama mengerjakan bareng-bareng di waktu yang sama, undangnya sama, tak kasih 27 juta. Pilih mana? Saya pilih sendirian aja, nggak usah yang lain ikut. Cukup 1 juta gaji. Wah, itu agak-agak aneh. Ini agak-agak aneh. Mudah-mudahan berbahagia. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.